Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMTV, kembali lagi bersama saya Heni Motalib dalam program unggulan Nyaman Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Nah Sobat, kali ini di studio IMTV kita sudah hadirkan seorang narasumber putra daerah kebanggaan Madura. Kita sapa terlebih dahulu, selamat datang di studio IMTV Mas Febi. Nah mungkin sebelum kita ngobrol nih Mas, mungkin bisa perkenalkan dulu pada Sobat di rumah dari prodi apa dan juga fakultas apa. Oke. Halo, saya Febi Ramzirawan, saya asal Pamekasan, saya mahasiswa IAIN Madura dari prodi Akuntansi Syariah. Nah baik Sobat, jadi di studio IMTV kini sudah hadir Mas Febi, seorang mahasiswa akuntansi syariah yang juga kebetulan seorang pemain Madura United. Benar nggak sih Mas? Benar. Oh, benar sekali. Nah kali ini kita mau bincang-bincang santai aja dan juga obrolannya ringan ya Mas ya. Jadi dibawa enjoy aja ya. Oke. Mungkin nih sebelum kita jauh ngomongin masalah Mas Febi nih yang juga seorang pemain bola. Gimana sih Mas? Awal mulanya nih Mas Febi tertarik pada dunia sepak bola dan kenapa harus memilih sepak bola? Kenapa nggak voli atau yang lain gitu Mas? Oke, sebenarnya sepak bola itu turunan dari ayah ya. Dulu ayah juga pemain sepak bola, jadi saya pengen ikuti jejak ayah saya gitu. Berarti genetik ya Mas ya, sudah ada turunan genetiknya. Dan kalau boleh tahu nih Mas, sudah berapa lama Mas Febi ini berkecimpung di dunia sepak bola? Kalau dari awal latihan ya mungkin sekitar 20 tahun mungkin. 20 tahun? 19 tahun mungkin 19 awal latihan, bukan yang maksudnya profesional, bukan. Dari awal latihan di klub-klub kecil dulu. Berarti memang dari kecil memang Dari sudah kecil. diarahkan untuk ke sepak bola ya Mas ya, dan juga didukung oleh keluarga ya tentunya. Nah, lalu apa sih yang menjadi inspirasi atau menjadi motivasi Mas nih untuk bermain sepak bola, atau ada nggak sih panutan di klub lain gitu yang menjadikan Mas Febi ini semakin aku mau nih jadi pemain sepak bola kayak ini, ada nggak sih Mas panutannya gitu? Kalau panutan ya pasti ada lah. Kalau pemain favorit saya itu Sergio Busquets dari Barcelona. Oh dari Barcelona, dari pemain luar ya Mas ya? Ya, saya sering nonton mainnya gimana. Kalau motivasi latihan sendiri itu mungkin dari orang-orang ya, orang-orang luar kayak ngapain sih, banyak yang ngomong ke saya ngapain latihan siang-siang panas-panas ngapain. Nah itu jadi motivasi sendiri buat saya. Jadi dari kecaman orang lain benar. menjadikan motivasi untuk terus rajin berlatih ya Mas ya. Nah kalau untuk boleh tahu juga nih Mas, kan Mas ini sekarang lagi bermain di klub Madura United. Nah awal mulanya nih Mas Febi bisa sampai masuk gabung ke Madura United itu gimana ceritanya nih Mas? Oke. Awal karir saya itu sebenarnya bukan di Madura United. Jadi saya merintis dari bawah, dari waktu itu dulu ada Liga Suratin Pamekasan FC U17. Waktu itu saya umur 15 tahun, saya dipanggil buat ngebela Pamekasan dulu, Pamekasan FC U17. Habis itu saya ikut seleksi akademinya Madura United. Waktu itu Madura United under 16 tahun, terus naik lagi ke under 18. Habis itu COVID saya di Persepam dulu di Liga 3. Baru habis itu ada panggilan dari Madura United Senior, saya berangkat ke Bali langsung. Nah, jadi untuk sampai di titik saat ini bukan melalui proses yang instan ya Mas, tapi ada tahap-tahap yang begitu banyak nih untuk sampai ada di titik saat ini. Nah, ini kan sekarang statusnya Mas Febi nih masih menjadi mahasiswa IAIN Madura. Lalu apa tantangan Mas Febi nih untuk menyeimbangi tuntutan karir di sepak bola dan juga kehidupan sebagai mahasiswa Mas? Sebenarnya tantangan paling sulitnya itu adalah waktu ya, ngatur waktunya gimana bagi waktu buat masuk kuliah sambil latihan. Kadang kan habis latihan kita capek nih, gimana ngatasin capeknya itu buat masuk ke kuliah gitu. Jadi memang butuh trik ya Mas ya. Nah kalau misalkan kan Mas sebagai public figure lah ceritanya, sebagai seorang pemain sepak bola gitu kan, pasti tidak luput yang namanya dari kritik. Nah lalu gimana nih caranya Mas Febi menangani kritik dan strategi apa yang Mas Febi gunakan untuk terus tetap menampilkan yang terbaik gitu Mas? Nah kalau kritik itu kan biasanya di sosial media ya banyak ya. Banyak juga yang nge-DM saya, mainnya gimana kok kayak gini-gini, kenapa kalah terus.
Sebenarnya kalau kayak gitu tuh saya gak tanggepin sih. Cuman saya ngebuktiin aja lewat main saya gitu. Berarti nggak perlu banyak omong, langsung Iya. secara bukti dibayar Iya. secara konstan ya Mas ya. Konstan aja. Nah, dari kritik itu kan biasanya kita tuh kalau udah mendapat kritikan dari orang lain nih Mas, kita tuh kadang fokus kita menjadi terbelah gitu kan. Nah, gimana nih caranya Mas Feby supaya dari kritikan tersebut Mas Feby tuh bisa tetap fokus, bisa konsisten dan juga tetap termotivasi untuk main sepak bola nih Mas? Untuk ya kritikan itu sebenarnya saya ambil sih, juga saya ambil, saya dengerin. Oh, kalau emang bener ya udah saya perbaiki apa yang salah, Sebagai apa yang koreksi kurang. ya? Iya, baik koreksi aja. Oke. Terus gimana nih caranya Mas Feby? Kan tadi menyeimbangkan antara karir sepak bola dan kehidupan mahasiswa. Nah, supaya konsisten nih Mas jalan dua-duanya itu gimana caranya? Bagi waktunya itu gimana nih? Kan kita tahu nih Madura United itu kan jam terbangnya sudah banyak gitu. Gimana cara menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu Mas? Yang penting itu ya Mbak ya, harus kuat aja. Cara ngebagi waktunya gimana, terus gimana cara kita buat apa ya, gak bosen gitu kan, buat bolak-balik antara habis latihan langsung kampus, gak Iya. capek, gak capek di situnya aja. Nih kan Mas Feby nih menjalani dua kehidupan yang berbeda nih, Nah. antara main bola dan juga kuliah. Ada nggak sih Mas momen-momen di mana dosennya Mas nih nggak tahu kalau Mas Feby itu ternyata pemain Madura, sehingga nanti pas perizinannya itu agak dipersulit gitu? Ada nggak pernah mengalami hal itu? Pernah. Oke. Jadi waktu itu kan kalau setiap saya mau keluar kota kan, saya pasti ngasih surat dispen Oh, iya. ke dosen. Cuman kan waktunya agak lama, sekitar dispennya itu 1 bulan. Ada sebagian dosen yang ngerti hal itu, jadi ngizinin saya asal tugas Tetap itu tetap ngirim. dikerjakan. Ada juga dosen yang tetap nggak ngebolehin. Batas maksimalnya tetap nggak boleh, nggak masuk itu harus 4 hari, nggak boleh lebih dari 4 hari gitu. Berarti ada limitnya ya Mas? Ada limitnya. Jadi waktu itu juga saya PP Bangkalan Pamekasan tiap hari Senin, hari Kamis, sama hari Sabtu kalau nggak salah itu. Senin, Kamis, dan Sabtu. Ah, PP, PP Bangkalan, Pamekasan. Jadi habis latihan saya balik ke Pamekasan buat kuliah. Kalau latihannya pagi, saya langsung ke Pamekasan, kuliah sekitar jam 11 atau enggak jam berapa ya? Jam 1. Habis itu Balik pulang lagi. pulang dulu ke rumah, baru nanti balik lagi ke Bangkalan. Bangkalan. Itu dilakukan Dilakukan setiap minggu. setiap minggu 3 kali. 3 kali. Wah, perjuangannya lumayan berat capek sekali ya. banget. Sudah banyak perjuangannya sudah dilakukan sampai menjadikan Mas Feby ada di titik saat ini. Nah, terus ini Mas, kalau Mas Feby lagi mau main nih, kan biasanya orang-orang akan berharap lebih kepada Mas Feby nih. Semoga menang gitu. Caranya Mas Feby itu menghadapi tekanan dan ekspektasi orang lain terhadap Mas Feby itu gimana yang dilakuin sama Mas Feby? Kalau pas mau main ya Mbak, ya anggap saya starting, mau main starting. Saya ada di pemain inti. Yang penting saya fokus aja dulu buat pertandingan. Gak usah lihat sosial media, gak usah dengerin dulu kritikan itu. Yang penting saya fokus buat main aja. Berarti berpuasa dari sosial media Iya, nih ceritanya. Nah, kalau kayak gitu tuh Mas, kan Mas udah berkecimpung tadi di dunia sepak bola hampir 19-20 tahun. Iya. Kalau boleh tahu juga nih, bergabung di Madura United sudah berapa lama? Saya gabung Madura United itu dari 2019-2020. 2019-2020. Pas Covid. Berarti hampir 4-5 tahunan lah ya. 3 tahun. 3 tahun. Tiga tahun sama Nah, 4 tahun. selama 3 tahun nih, ada nggak sih momen berkesan bagi Mas Feby bergabung di Madura United ini? Momen yang paling berkesan ya, itu pas di Bali. Waktu pertama kali saya gabung, jadi itu pas debut saya. Pas debut main di liga profesional, Liga 1. Jadi debut Liga 1, Liga Profesional. Ah, Itu debut pertama Mas Debut Feby pertama di main. Bali, Di langsung Bali. mainnya di luar Di gitu Bali, ya. ya. Berarti memang berkesan sekali. Iya. Udah debut pertama terus mainnya di luar gitu kan Mas ya. Soalnya waktu itu kan sistemnya bubble, Mbak. Pas Covid itu kan nggak home away. Jadi kita main di satu tempat. Waktu itu seri 4 itu di Bali. Seri 4 di Bali. Iya. Dan itu menjadi momen yang berkesan dan melekat di hatinya Iya. Mas Feby ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini akan menjadi perbincangan kita terakhir untuk nyaman kita kali ini. Mungkin Mas Feby nih bisa memberikan closing statement kepada Sobat IMTV gimana nih antara karir dan pendidikan bisa tetap jalan dua-duanya. Yang penting tetap konsisten aja, jangan sampai salah satunya tertinggal, gitu aja. Berarti harus seimbang ya Seimbang. Mas antara karir dan juga pendidikan. Ini cukup menarik sekali dan cukup patut untuk dijadikan contoh sebagai role model ya Mas Feby antara karir dan pendidikan, tapi dua-duanya masih tetap jalan. Dan Mas Feby udah banyak nih perjuangan yang sudah dilalui, pengorbanan yang sudah dilakukan ya Mas ya, sampai
Mas Feby ini ada di titik saat ini. Nah, menarik sekali ya sobat ya pembahasan kita mengenai putra kebanggaan Madura ini. Nah, sobat IMTV, demikian bincang nyaman kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali lagi untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal info terupdate dari kampus tercinta. Saya Heni Mutalib dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.